adalah bahwa ternyata di dalam hari lepas hari saya melihat kemajuan rohani yang ada di tempat ini ya, dan saya adalah orang yang sangat suka cita atasnya ya. Karena kenapa? Hanya dengan mengenal Tuhannya kita, baru kita itu akan kuat. Amin. 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 Kalau kita tidak mengenal Tuhannya kita, tidak mengenal Allahnya kita, saya jujur ngomong, yuk orang berapa kuat sih? Halo, selama masih bisa pakai otak, selama masih bisa pakai kekuatan, kita itu jarang mengandalkan Tuhan sebenarnya. Betul? Kita lebih mengandalkan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang kita berasa kita kuat. Betul? Tapi ternyata banyak hal tidak bisa mengandalkan kekuatan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin? Amin. Saya selalu ngomong ke Torkis. Memang ini salah satu selalu gue gebukin dia. Kis, Tuhan janjiin kamu ini, tapi kamu saya ngomong sibuk dengan cara dunia. Ya, bukan mengandalkan Tuhan. Sebenarnya itu dia di 2 tahun yang lalu Roh Kudus kasih tahu sama saya, dia dapat sebuah promosi. Ya, tapi dia memakai knowledge dunia untuk meraih itu. Dan saya bilang, Kis, lu melewatkan apa yang Tuhan beri. Ya, dan waktu itu saya nggak tahu gimana dan dia juga tidak tahu. Tapi saya tahu ini kemarin kesaksian kamu itu sangat dahsyat. Karena kenapa? Seseorang bisa mengakui bahwa ternyata selama ini kamu tidak percaya. Saya selalu kan berdebat, Kis, kamu sudah percaya apa enggak? Percaya, ini enggak, kata saya. Dan ternyata memang orang di dunia ini rata-rata seperti itu. Betul tidak? Amin. Mulutnya ngomong percaya, jujur hatinya enggak. Kalau mulut percaya, hati percaya, sikap hidup kita itu berjalan di dalam percaya itu. Amin. Itu baru namanya bulat percayanya. Tapi kalau namanya orang mulutnya percaya, hatinya mungkin percaya, tapi tidak bulat, lonjong. Ya namanya lonjong berarti belum, betul? Karena kenapa? Kalau cuma mulut yang percaya, hatinya tidak percaya, dia akan melakukan apa yang dia pikirkan itu benar. Nah, itu bedanya. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai karakter-karakter Allah. Soalnya kenapa? Saya ngelihat kalian saya udah lengkapi dengan pengajaran roh. Tapi satu perkara yang saya lihat itu gini loh, kalian itu kurang mengenal karakter bapaknya sendiri. Gitu. Karena kenapa? Kalau mengenal karakter seseorang, kita akan cool man. Betul? Betul? Ya, seperti di sini saya mengenal karakternya. Siapa ini lagi namanya? Istrinya Herman? Susi. Saya tahu dia rajin bikin masakan, dia rajin bikin itu karakter, bawaannya dia. Otomatis saya kalau ketemu dia, gue tahu deh bakal dia bikin sesuatu deh. Itu pasti ada, gitu. Ya, saya di sini karakter demi karakter tuh saya mengenali anak-anak yang di tempat ini karena melalui karakter. Makanya saya banyak tahu tentang Anda. Tanpa ada bicara saya tahu karena kenapa? Saya mengenali sebuah karakter di dalam diri Anda. Mungkin Anda sendiri tidak sadar, ya. Ria yang suka cita dan suka emosional gitu ya. Torkis yang cool down tapi mikir gitu kan. Dalam lagi mikirnya gitu. Ya. Nah, seperti itu, ya. Dalam beberapa hal, Christine yang diam. Ya. Nah, ya, saya ngelihat berbagai macam karakter yang ada. Nah, pertanyaannya saya, apakah Anda mengenal karakter Bapa di surga? Halo. Ada nggak yang kenal karakter Allah Bapa di surga? Hah? Kalau Anda mengenal karakter Bapa di surga, Anda akan tahu dia akan bergerak melakukan sesuatu itu seturut karakternya dia. Betul? Betul? Nah, saya melihat betapa banyaknya orang di dalam Tuhan. Mereka berjalan, mereka ngomongnya sih percaya, tapi jujur lebih banyak tidak percayanya daripada percayanya. Terutama
menghadapi problem yang besar. Ya, seperti sakit. Ibu, sakit, udah nggak punya jalan lain. Harus percaya Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Betul? Ya. Tidak ada jalan lain. Nah, seperti itu dikatakan, saya bilang itu iman kepepet. Biasanya iman kepepet itu selalu hasilnya amin. Betul? Karena iman kepepet udah nggak punya jalan lain lagi, mesti percaya. Karena kalau nggak percaya mau ngapain lagi? Udah nggak bisa. Betul? Hanya satu-satunya jalan percaya gitu. Nah, itu iman kepepet. Sebenarnya kalau kita mengenal karakter Allah, kita akan sangat tenang hidup kita di dunia ini. Amin. Kemungkinan orang lain ngeliat Bu Mary itu kayak rada-rada gitu ya dibilangnya. Cuek ya, bukan cuek, begitu tenangnya karena nggak khawatir. Kenapa? Setiap persoalan saya tahu ada Allah di situ yang menemani saya dan itu akan selesai. Amin. Amin. Jadi saya kenapa mesti ketakutan? Tapi orang yang tidak mengenal Allah takut, cari ke kiri, cari ke kanan, siapa yang bisa nolong gua? Siapa yang boleh bisa menolong saya? Kita akan sibuk. Tapi kalau kita mengenal Allah, punya karakter, kagak usah nyari orang lain, nyari satu aja cukup, yaitu Allah Bapa. Amin. Nah, karena orang kurang mengenal karakter Allah, maka saya akan membawakannya. Saya ngomong ke Yani Tuhan juga ngomong ke Ria, kayaknya sih kalian kurang mengenal karakter Allah. Makanya kalau ada apa-apa tuh yakin dan tidak yakin, yakin dan tidak yakin, tidak yakin lebih banyak daripada yakinnya. Coba buka Matius 5. Ya, jadi orang Kristen kadang-kadang saya juga aneh. Mulutnya percaya kalian anak Allah. Amin. Percaya anak Allah punya kuasa. Amin. Lah, amin gak semua? Benar-benar gua uji nih nanti. Kita mengerti bahwa anak Allah punya kuasa. Kita mengerti orang percaya itu punya kuasa. Tapi betul pada saat menghadapi persoalan, pakai nggak itu kuasa? Nah, itu artinya tidak gampang kan? Betul? Tandanya orang yang tidak percaya. Nanti saya jelaskan. Haleluya. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Ya, udah dapat? Ya. Matius 5 ayat 48. Sudah dapat? Ya. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi karakter Allah nomor 1 adalah apa? Sempurna. Apa artinya sempurna? Nah, gue tanya deh. Apa artinya sempurna? Tidak kekurangan apapun, tidak cacat, utuh, perfect. Betul? Itu namanya sempurna. Itu kita bisa lihat dari karakter Allah yang sempurna itu. Saya dulu pernah berbicara dengan Anda tentang bagaimana penciptaan dunia. Betul? Waktu penciptaan dunia saya pernah berbicara kepada Anda. Betul? Bahwa dunia porak-poranda itu karena penghukuman Allah. Allah karena yang sempurna tidak pernah menciptakan sesuatu yang porak-poranda. Betul? Jadi Allah yang sempurna itu, dia menciptakan bumi itu begitu sempurna. Lihat kesempurnaan Allah itu di dalam ciptaannya. Ada nggak ciptaannya yang tidak sempurna? Ayo, manusia itu sempurna nggak? Ya, sempurna, betul? Ada hikmat, ya, betul? Ada pikiran, ada semuanya, ada free will yang Allah berikan kepada manusia, betul? Itu kesempurnaan, salah satu cipta yang bisa kita lihat di dalam diri kita.